Halo, berjumpa kembali di channel Kreasi Vian. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat kitchen set bawah modal minim. Oke, simak videonya. Ini kolong dapur yang akan saya kerjakan. Saya mulai melakukan pengukuran untuk tinggi dan juga lebarnya, dan ini bahan yang akan saya gunakan hulu pajaringan ukuran 2x4. Seperti inilah penampilannya, dan ini SPC wall panel yang akan saya gunakan, merek dari Kang Bang, dan juga ada list U PVC warna putih tulang. Seperti inilah penampakannya. Ini engsel piano yang saya beli di toko online. Ini lock pintu, kemudian handle pintu warna putih tulang. Dan ini saya mulai melakukan pengukuran ulang supaya hasilnya valid. Sudah ketemu ukurannya, saya melakukan pengukuran pada hulu pajaringan. Saya tandai menggunakan pensil dan penggaris siku sebagai petunjuk. Pemotongan saya menggunakan gerinda tangan dengan mata gerinda cutting wheel atau WD. Dan inilah hasil pemotongan untuk frame kitchen set bagian bawah. Dan jangan lupa saya siku memotongnya sama, saya menggunakan gerinda tangan. Kita potong sesuai pola, dan seperti ini adalah hasilnya. Kemudian saya mulai mengemal menggunakan paku beton untuk tanda pengeboran nanti. Setelah kita tandai, kita bor menggunakan mata bor ukuran 10. Setelah kita lubangi, saya beri visor sebagai pengait. Oke, frame pertama saya pasang, saya sekrup menggunakan obeng. Saya sekrupnya di 3 titik ini supaya lebih kuat. Kemudian saya mulai menata frame berikutnya. Kita paskan. Setelah kita rasa pas, kemudian saya sekrup di bagian yang lain. Atas, kanan, kiri. Oke, setelah itu saya melakukan pengukuran untuk frame pintu. Setiap lebar atau tinggi frame pintu itu harus dikurangi, ya kurang lebih 1 cm. Ini saya potong hulu pajaringannya untuk frame pintu, dan seperti inilah hasil pemotongannya untuk frame pintu. Dan jangan lupa
di siku menggunakan penggaris siku dan pensil. Dan seperti inilah hasil penyikuannya. Saya mulai rakit frame pintu. Ini untuk pengunciannya cukup menggunakan paku rivet di bagian sudut-sudutnya saja. Cukup mudah dan simpel. Untuk frame pintunya ini usahakan bagian bawah jangan di rivet terlebih dahulu supaya tidak menyulitkan kita dalam memasukkan PVC board nanti. Untuk paku rivetnya harus kita rivet di bagian depan belakang atau bolak-balik supaya kuat. Dan ini saya mulai melakukan pemotongan list U PVC. Sama saya memotongnya menggunakan gerinda tangan. Oke, ini hasil dari pemotongan list UPVC nya. Kemudian saya siku, saya potong menggunakan gerinda tangan. Oke, setelah saya potong, saya pasang list U nya di bagian dalam rangka frame pintu. Seperti inilah caranya, cukup menggunakan skrup. Setelah itu saya mulai mengukur kebutuhan untuk SPD wall panelnya. Ini memotongnya sangat simpel, cukup menggunakan cutter. Setelah kita cutter, kita patahkan. Dan setelah selesai terpotong PVC boardnya, saya masukkan di bagian frame pintu. Kemudian untuk bagian bawah ini menyusul, dan kita kunci atau kita paku rivet. Dan seperti inilah hasilnya untuk pintu. Oke, di bagian belakang kita sisipkan potongan kecil PVC boardnya. Di sini saya mulai mengemal untuk engsel pianonya.
memotongnya cukup mudah menggunakan gunting baja ringan. Langsung saya pasang aja ini engsel pianonya di bagian frame pintunya. Ini sama rekan-rekan, untuk pemasangan engsel piano ini menggunakan paku rivet. Ini saya melubanginya tidak menggunakan mata bor, melainkan hanya menggunakan skrup drilling. Saya lubangi semua. Untuk bagian lubang-lubang engsel piano ini, semakin banyak paku rivetnya semakin kuat. Setelah itu saya pasang pintunya di bagian frame kabinetnya. Saya cukup menandai dengan pensil, kemudian saya bawa drill, saya rivet. Caranya sama seperti tadi, kita pasang engsel piano di bagian frame pintu. Ini saya rivetnya semua ya rekan-rekan. Jadi semua lubang di engsel piano itu saya rivet semua. Dan ini saya melakukan pemasangan lock pintunya di bagian frame belakang. Seperti inilah hasilnya. Saya tambahi hulu baja ringan di bagian belakang frame, tepatnya di atas, untuk pengunci atau kancingan dari lock pintunya tadi, karena hulunya kurang lebar. Ini paku beton yang saya gunakan untuk tanda pengeboran. Ini lumayan keras ini betonnya ini. Jadi cukup effort. Oke rekan-rekan, debunya sangat banyak ini. Setelah ya kita bor, kita masukin visernya tadi di lubang yang sudah kita bor. Oke, lanjut penyekrupan. Ini lock pintunya kita setel dulu. Kalau sudah pas baru kita skrup. Ini dalam penyetelannya harus hati-hati dan teliti supaya hasilnya tampak depan itu presisi pada saat pintu kabinet itu ditutup. Ini saya masih menggunakan cara manual, masih menggunakan obeng, belum bisa beli bor baterai rekan-rekan. Ya doain aja ya. Oke, semoga bermanfaat ya rekan-rekan. Video saya ini jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, seperti inilah hasilnya rekan-rekan.